Gini ya, orang itu biasanya untuk melakukan korupsi atau tidak korupsi itu yang ditakuti adalah hukuman. Mereka yang moralnya tidak bagus, ya bisa saja asal bisa melanggar, menghindar dari hukum, ya dia korupsi. Nah sementara bagi saya hukuman itu bukan hanya hukum. Hukuman itu ada juga hukuman moral. Maka di dalam ilmu hukum itu ada istilah hukuman heteronom, hukuman yang dijatuhkan oleh negara, polisi nangkap, hakim mengadili, jaksa menuntut gitu, itu hukuman heteronom namanya. Tapi setiap orang itu punya hukuman otonom, yaitu kalau berbuat salah meskipun tidak ketahuan oleh hukum, dia merasa takut, merasa berdosa. Dan hukuman yang sifatnya otonom itu banyak sekali terjadi. Misalnya apa? Orang merasa dikucilkan karena dia merasa bersalah gitu, sudah pernah bersalah tidak ketahuan tapi temannya tahu, dia menjadi malu, terkucil. Kan banyak yang begitu. Ada yang kemudian, maaf kalau di Jawa tuh ada namanya hukum karma. Dia hebat tapi misalnya istrinya lari, anaknya sakit-sakitan, anaknya terjebak narkoba, keluarganya katanya nih kalau dihukum karma ditabrak mobil dan sebagainya itu. Meskipun tidak semua itu lalu merupakan hukuman ya, tapi di dalam pikiran tentang hukum karma itu, hukuman kalau orang tidak bisa ditangkap, tidak ditangkap oleh hukum yang resmi pengadilan, tapi hukuman batin yang namanya hukuman otonom, rasa berdosa, menyesal, takut dan sebagainya itu, ya dia pedoman nih, lebih baik saya tidak berbuat itu. Nah itulah sebabnya saya kalau mau nih dapat uang banyak loh. Waktu jadi hakim MK, tuh kalau orang berperkara mau bayar kepada saya 2 miliar, 3 miliar satu perkara itu gampang. Gampang. Itu Prof. Banyak yang datang mau ngasih, mau apa. Tidak tergoda Prof? Enggak, karena saya takut. Kita tepuk tangan dulu. Saya tidak tergoda. Untuk apa? Misalnya satu kasus orang bayar, ini tidak usah curang ya. Jadi hakim itu misalnya Abduh ya namanya ya. Iya Pak. Misalnya Abduh berperkara, dia menang sendiri. Tapi dia enggak tahu kalau menang. Saya telepon dia, Abduh, kamu mau menang enggak? Oh mau Pak, bayar dong ke saya sekian, padahal dia menang sendiri. Itu bisa. Bisa, apalagi kalah dimenangkan, bisa lagi, uangnya lebih banyak lagi. Tapi saya tidak pernah tergoda dengan itu karena saya takut pada hukuman otonom itu tadi. Meskipun saya tabrak Prof. Tabrak. Mungkin ada yang ditambahkan Bila? Langsung aja karena penanya kita tuh banyak. Silakan. Iya, mungkin dari sebelah kiri saya dulu Prof. Oh banyak banget. Mbak, ayo Mbak, silakan Mbak. Iya. Ada mic? Boleh Mas maju ke depan ke kursi Mas Bagus, panas kayaknya di sebelah saya ada yang semangat banget pengen nanya di sebelah sini nih. Oh gitu, yang dekat dulu deh. Siapa nih? Gimana? Yang dekat dulu ya Mbak, Mbak di sini Mbak. Iya. Sebutin nama ya, Mas. Jangan receh loh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Azmi Firos. Ahmad Azmi Firos dari Universitas PTIQ Jakarta. PTIQ? Iya, Quran ya, ilmu Quran ya Mas? Iya. Oke. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, termasuk juga dari tim pemenangan muda relawan DKI Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya Prof. Aduh, gemeteran ini. Dipegang. Iya. Tertangkapnya Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dengan dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo merupakan indikasi lemahnya dan rapuhnya KPK. Apa gagasan Prof untuk KPK menjadi lembaga lebih independen, kuat, jaya, dan mengembalikan rasa kepercayaan publik terhadap KPK? Mantap! Mantap. Silakan Prof, tabrak Prof! Baik. KPK itu pernah punya masa kejayaannya.
Yaitu masa dulu awal-awal ada Taufikur Rahman Ruki, itu memulai gebrakannya, kemudian Antasari Azhar, kemudian sampai ke Agus ini, Agus Raharjo yang terakhir itu lumayan bagus. Nah sekarang ini KPK sama sekali tidak menunjukkan performan sebagai lembaga yang independen. Itu karena dulu memang undang-undangnya diubah, kemudian proses seleksinya juga kolutif. Sehingga kalau misalnya nanti Tuhan atas dukungan rakyat dan saudara Pak Ganjar dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, undang-undang KPK akan kita revisi kembali. Tabrak. Kembali ke yang awal, bahwa itu lembaga independen, tidak boleh dicampur oleh pemerintah, dan tidak boleh ketua KPK itu hadir di dalam rapat kabinet, karena itu orang luar, biar dia independen. Mantap bro, tepuk tangan bro. Oke, Mas siapa tadi namanya Mas? Ahmad Azmi. Firoz. Mas Azmi, silakan Azmi. selfie foto bareng sama Prof Mahfud. Silakan Prof, berdiri Prof. Ya, kamu dari situ, Mas. Ya. Ya, fotoin. Sini aja kakaknya, Mas. Ya. Selanjutnya. Ayo silakan berikutnya. Ayo lagi, siapa ini yang ingin bertanya? Oh, ini kakaknya dulu ya karena sudah maju. Untuk foto supaya lebih cepat, langsung selfie aja dari bangku situ ya Mbak. Oke. Silakan Mbak. Selamat malam Prof Mahfud. Malam. Perkenalkan, Selamat malam. saya Jurita Danufanya dari Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia. Dari UI. Sebagai salah satu mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, tentunya keresahan utama saya berada di tingkat ASN gitu Pak. Dan seperti yang kita lihat, mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan sekalian sudah melihat bahwa menjelang akhir-akhir ini, ASN itu melakukan banyak sekali pelanggaran etik dan juga netralitas. Dan salah satunya juga dilakukan oleh pemimpin besar yang saat ini juga berkontestasi di pemilu tahun ini. Dan ternyata dalam undang-undang ASN yang baru disahkan Pak tahun 2023 kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai komisi yang seharusnya menciptakan netralitas juga mengawasi resmi dibubarkan lewat pengesahan undang-undang revisi tersebut. Dan yang saya baca di media, salah satunya komisi tersebut dibubarkan karena arahan dari istana seperti itu. Kira-kira menurut pandangan Prof Mahfud sendiri, bagaimana kita sebagai masyarakat sipil bisa tahu cara untuk benar-benar memastikan ASN kita penuh dengan netralitas, bebas dari intervensi politik, karena kita di sini sama-sama resah Pak. Pajak yang kami bayarkan malah digunakan untuk kepentingan politik lainnya. Bagaimana pandangan Prof akan hal ini, dan kira-kira apabila Bapak nanti menjabat dan saya doakan berhasil, apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Oke. Silakan, Prof. KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu yang menentukan atau memberi rekomendasi siapa yang berhak menjadi pejabat-pejabat eselon 1. Sehingga mau menjadi pejabat tuh minta izin dulu ke sana. Kalau KASN setuju nih memenuhi syarat, lalu disuruh nanti open bidding atau disuruh seleksi lagi, nanti diberitahu ke ASN ini lolos, baru nanti ke presiden. Nah itu sebenarnya KASN itu bagus. Maksudnya agar setiap pejabat negara yang akan menduduki jabatannya diselidiki dulu oleh KASN. Itu tujuannya. Tetapi di dalam praktek itu lalu banyak menghambat juga. Karena di situ orang perlu mengangkat pejabat, KASN belum memberi izin. Terkadang juga yang sudah didisposisi oleh KASN sudah jadi pejabat korupsi juga. Sehingga pada akhirnya daripada ini memperpanjang birokrasi, lalu
pemerintah dan DPR sepakat sudahlah tidak perlu KASN, sehingga di dalam undang-undang yang baru itu kemudian dihapus itu. Nanti kita cari alternatif lain. Ya, bisa cari alternatif lain nanti. Yang penting nanti proses seleksi pejabat itu bisa objektif, ya, bisa akuntabel terhadap masyarakat, gitu. Karena sekarang nih jual beli jabatan masih banyak juga meskipun sudah ada ASN. Katanya sudah ASN, tapi penentunya tetap orang-orang tertentu juga di kementeriannya. Meskipun ASN sudah setuju, menterinya tidak setuju, tidak bisa juga. Yang menentukan di tingkat menteri juga banyak kolusi-kolusi juga itu. Itu harus ditata ke depan. Sebagai mahasiswa administrasi negara, mudah-mudahan sebentar lagi kamu bisa ikut membantu negara menjadi pegawai di situ. Abra, terima kasih. Silakan kalau mau selfie, silakan. Silakan Juwita. Dari mana kamu Juwita? Kamu dari mana Juwita? Oh dari Tangerang, yuk. Sip. Tepuk tangan semua. Siapa lagi yang ingin bertanya? Sebelah sini nih, Ayo Mas. sebelah sini. Mana Bila? Hah? Oh ya Mas, ya Mas, ya Mas. Silakan Mas. Selamat malam Prof, susah kali mau nanya ya. Prof, saya mahasiswa tapi tahun 98 Prof. Ya. Mantap! Saya termasuk yang kecewa dengan jalannya reformasi dibandingkan Cina. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, saya mau mendapatkan jawaban yang clear dari Profesor. Profesor pernah bicara mengenai perampasan aset. Nah, saya mau meniru mengenai China. 98 PM China, Zhong Rozin, itu mengeluarkan statement yang fenomenal. Berikan saya 100 peti mati, 99 saya akan berikan kepada koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya korup. Kita lupakan koruptor lama. Tetapi berani nggak Prof? Setelah Profesor dan Pak Ganjar nanti berkuasa, menjadi presiden dan wakil presiden, sejak itu siapapun yang korup, berikan hukuman yang paling mengerikan. Nggak laku Prof di Indonesia, otonom, metronom atau apalah tadi itu. Hukuman mati untuk mereka semua. Tabrak! Luar biasa. Prof, tabak. Silakan Prof. Tabrak Prof. Tabak Prof. Namanya siapa? Angkatan 98. Delon 9 Sianipar Prof. Delon Sianipar. Delon Sianipar Prof. Delon Sianipar ini mahasiswa angkatan 98. Tahun 98 Prof jadi mahasiswanya. Tahun 98 jadi mahasiswa. Ikut menjatuhkan Pak Harto. Wes. Baik, itu Cina juga menjadi referensi kita. Dan saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Wah, tabrak Prof. Mantap. Tabrak. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa? Ya. Ukurannya apa? Gitu. Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu ada 2 masalah sekarang. Satu, kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya, yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu bisa. Tapi sekarang ada KUHP baru. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan, tapi manakala 10 tahun selama dijatuhi hukuman mati itu belum dieksekusi dan berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah berdasar putusan pengadilan menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini juga hukum yang ada sekarang. Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi inilah yang memang menyebabkan. Oke, Prof. Terima kasih. Makasih Delon. Jadi satu lagi Prof. Jadi hukuman mati untuk koruptor, masalah diskon nggak apa-apa, tapi hukuman mati untuk koruptor. Luar biasa. Tabrak mati untuk koruptor. Tabrak Prof. Silakan Mas untuk berselfie dengan Prof Mahfud. Ayo, Sianipar. Selanjutnya bisa Bapak itu, Bapak Tabat.
Wih. Tabrak, Prof! Tabrak, Prof! Saya sih nggak usah banyak-banyak ngomongnya ya, Prof ya. Prof kan Namanya udah siapa, muncul Mas? nih. Oh, Namanya? nama saya Domingus. Dominus. Nama saya Domingus, dipanggil Doms. Domingus. Saya dari Priuk. Domingus. Jadi gini, Prof. Prof ini kan kemarin jadi Menko Polhukam dan mendukung 03. Tapi Prof mundur nih. Ya kan? Karena menteri itu nggak boleh berpihak kan, nggak boleh, harus netral. Pertanyaan saya nih, Prof. Prof berani nggak nantang para menteri yang mendukung 03 apa 02 untuk mundur, Prof? Tantangan Anda saya teruskan sebagai tantangan juga pada mereka. Tabrak, Prof! Terima kasih, Prof. Terima kasih. Domingus. Selamat malam, Prof. Nama saya Salim, Prof. Mewakili Salim. mewakili 700 orang korban dengan total kerugian 1 triliun, Prof. Korban investasi bodong yang bernama Fin 888. Ya, ya, Oke. kasusnya sudah masuk pengadilan, Prof. Ya. Tapi pelaku utamanya lolos. Yang kena di penjara 2 tahun itu tangan kanannya, Prof. Nah, jadi pakar TPPU Ibu Yanti Ganarsi itu sudah jadi saksi ahli di pengadilan, Prof. Tapi pelaku utamanya masih lolos. Jadi latar belakang investasi bodong ini, jadi kalian belajar juga ya, jangan sampai tertipu. Nah, jadi Yang investasi singkat aja Pak, yang singkat aja Pak. Ya, Poinnya aja Pak. uangnya dipegang oleh orang Indonesia, Prof. Inisial namanya TJ. Orang ini lolos, Prof. Lolos dari pengadilan. Alasan lolosnya kurang bukti. Gitu. Broker atau pialangnya itu ada di Singapura, Prof. Iya. Ini pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, apakah bisa, Prof, orang ini dijerat supaya uang kami bisa kembali, Prof? Tolong kasusnya diperhatikan lagi, Prof. Itu perusahaan yang perusahaan investasinya itu legal apa enggak? Dia pialangnya dari luar negeri berarti tidak legal. Oh, tidak legal. Ya. Oke. Oke. Ini sudah putusan pengadilan. Tabrak Prof. Ya. Tabrak. Putusan pengadilan kita harus baca kasusnya seperti apa. Kok bisa lolos gitu ya. Jadi yang terpenting kalau mau investasi juga hati-hati. Hati-hati supaya jelas dulu ini siapa yang mengelola dana ini. Karena yang seperti ini banyak. Yang sampai 104 triliun itu Indosuria. Lalu ada PT Inti Dana di Semarang. Lalu ada lagi di Surabaya. Di mana-mana hati-hati kalau investasi. Tapi tentu saja orangnya bisa diburu kalau memang melakukan tindak pidana seperti itu. Cuma sekarang, nah pengadilannya ini seperti apa? Prinsipnya kalau hukum setiap kejahatan bisa ditangkap, bisa diadili, bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kasusnya seperti apa, pembuktiannya seperti apa, itu nanti pengadilan yang akan meneliti. Gitu Pak? Oke. Oke. Ya silakan Pak, kalau ingin berfoto, berselfie. Iya yang di belakang. Pilih yang mana nih? Ini. Iya. Ini yang di belakang Prof. Tadi. Oke. Iya. Iya, Ibu dari belakang tadi ya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hani Lubis, profesi saya seorang guru. Saya bertanya, Prof, sama Prof. Selama ini, ya kan, keadilan atau hukum itu hanya tegak ke atas, tumpul ke bawah. Banyak yang kasus seperti itu dan investasi pun kemarin saya ikut. Tapi giran saya melapor, ya kan, ke aparat-aparat itu, mereka selalu bertanyakan mana buktinya. Kita sudah ada bukti, mereka selalu juga bertanya, ya kan? Bawahannya tuh jadi Prof, kadang amplopnya gimana? Nah itu Prof, bagaimana Prof keadilan di Indonesia? Kami atau saya
meminta kepada Prof supaya apa? Kalau nanti menjadi Wapres dan Capres, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Ibu Jangan Lubis. lagi tumpul. Ibu Lubis siapa Terima kasih. namanya tadi? Hani Lubis, Pak. Hane Lubis. Hani Lubis. Tabrak Prof. Kita beri tepuk tangan dulu. Saudara ini serius. Hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di Semarang ada seorang namanya Mbok Minah mengambil kakao milik juragannya 3 potong. Harganya Rp200 satu, bukan Rp200.000, Rp200 satu. Diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman karena mencuri kakao milik majikannya. Sementara di atas itu banyak orang korupsi triliunan bebas. Banyak orang pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang bebas. Itulah sebabnya dikatakan hukum ini ke atas tumpul, ke bawah tajam. Nah saudara, ini persoalan kita dan ke depannya ini harus diakhiri. Hukum itu harus berlaku sama. Hukum harus tegas. Tabrak Prof. Hukum ke atas harus tegas tanpa pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak. Melakukan mafia-mafia misalnya, saudara. Sekarang ini orang sudah bukan rahasia lagi, orang mau investasi harus bayar secara diam-diam kepada saudaranya yang memberi izin. Yang pemberi izin pejabatnya punya perusahaan di sana, kalau ada orang minta izin usaha pertambangan misalnya, oke, saya setujui, atau usaha apa gitu ya, gitu setujui, tapi nanti di sana kasih saham sekian dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya korupsi sekarang ini, status kita, indeks persepsi kita tahun ini stagnan, tetap skornya hanya 34, tapi rankingnya turun dari 110 menjadi 115. Karena pejabat-pejabat kita itu banyak melakukan korupsi karena konflik of interestnya besar. Baik di DPR, baik di birokrasi pemerintah, baik juga di pengadilan. Nah kedepannya ini kita tata ini. Banyak juga pertambangan itu, mafia tambang ilegal. Ya, tambang ilegal itu di backup oleh aparat, oleh oknum aparat. Katakanlah oknum, meskipun itu aparat kita sebut oknum karena kalau masuk ke pengadilan lalu nama orangnya. Nah sementara di bawah tidak mendapat perlindungan. Ada orang punya tanah secara turun-temurun, tidak pernah menjual tanahnya, tiba-tiba tanah itu sudah dikuasai oleh pengembang. Tanahnya dirampas, orangnya diusir, dia tidak pernah jual tanah itu. Tahu-tahu pengembang itu udah punya sertifikat atas nama tanah itu. Sudah ada tanda tangan BPN, tanda tangan bupati, lurah, notaris dan sebagainya. Ketika orang ini mengadu ke pengadilan malah dia yang dihukum. Oleh sebab itu kedepannya hukum ke atas harus tajam, ke bawah harus memberi perlindungan. Ya. Silakan Bapak. Silakan. Prof, Ya, saya Ega, alumni Gontor. Ega alumni Gontor dari santri Spartan, Ganjarian Spartan. Pertanyaan saya singkat aja Prof, terkait keputusan DKPP. Tabrak Prof. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? ya, Silakan Prof. baik. Jadi begini, hukum itu ada 2 tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam 2 segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai bahwa dia sah menjadi calon.
Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga, Anda tidak sah gitu, Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu. Oke, foto dulu silakan Prof. Foto dulu Prof, sebentar. Iya, sebentar, sabar. Sabar, kita break sebentar. Profnya biar minum dulu, biar enak nabraknya nanti ya. Silakan Prof. Mas. Silakan minum dulu. Anak muda ini. Sini. Mana Mbak Bila? Yang mana Mbak Bila? Ayo Mas, sini Mas. Bila, ayo. Sini Mas. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Yang di belakang. Izin, nama saya Firnus Gulo. Nama saya Firnus Gulo, mahasiswa Unis Tangerang. Saya mahasiswa hukum. Prof, sebagai mahasiswa hukum, saya merasa keprihatinan atas kondisi negara kita saat ini. Negara ini bukan lagi milik rakyat Indonesia, melainkan milik oligarki. Lawan! Seenaknya saja mereka mengubah konstitusi demi keluarganya. Seenak saja mereka demokrasi diinjak-injak. Langsung aja pertanyaannya Mas. Yang menjadi pertanyaan saya, Prof, ajarin kami generasi Z untuk melawan oligarki. Melawan oligarki. Sudah. Oke. Silakan Prof. Ya, Saudara Visno. Ini pertanyaannya sebenarnya sama 3 orang ini ya. Pertama Bu Hani Lubis, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ega tadi yang dari Gontor juga pertanyaannya sama, menyangkut keabsahan konstitusional, dan Visno bicara soal oligarki. Ini tadi bukan pertanyaan tetapi ajakan untuk melawan oligarki, begitu ya? Ya Prof. Ya itu tadi pertanyaannya, silakan lakukan, itu sah, melawan sistem politik yang oligarki itu sah. Lawan! Sudah. Ayo silakan foto Mas. Ayo Mas, yang pakai jaket sini Mas. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Yang pakai jaket. Iya sebentar Mas, sebentar.
Oke, terima kasih. Iya, silakan Mas, sini Mas. Izin Prof, ini ada jaket Madura United untuk Prof. Wih, mantap. Madura United. Yeah. Oh, tabrak. Mantap, Prof. Ini yang punya saya tadi mau saya hadiahkan ke sana. Siapa tadi? Anda aja yang menentukan siapa dapat jaket saya tadi itu. Mana tadi? Ini, Mas. Nah, Ini, silakan ini. Prof. Anda yang menentukan. Kita lempar aja ya, biar adil ya. Kita lempar aja ya, siap-siap semuanya. Hati-hati, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Awas, 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 hati-hati. Teman-teman, kalau nggak bisa tertib, kita stop dulu. Tetap Kalau nggak tertib bisa ya tertib, semuanya. kita Ayo. Duduk Oke, dulu. yang tertib, yang Duduk tertib, dulu. yang tertib. Semua duduk yang dulu. tertib semuanya. Yang pilih adalah MC. Duduk dulu semuanya. Duduk dulu. Para hadirin. Oke, teruskan. Oke, silakan Mas. Mohon izin kawan-kawan, Prof Mahfud mohon izin saya ingin bertanya terkait mafia hukum. Mafia hukum terutama mafia tanah, Prof. Karena masyarakat di wilayah kami, khususnya di Bogor, Yang lainnya duduk, itu yang lainnya bisa duduk. sangat terstruktur dari BPN-nya, dari kepala desanya. Nah, bagaimana mengatasi itu agar ke depan ketika Prof Mahfud menjadi cawapres dan Pak Ganjar menjadi presiden dapat diberantas habis. Bagaimana caranya dan mohon kami anak muda dilibatkan untuk mengawasi mafia-mafia ini, Prof. Kiranya itu, terima kasih. Silakan Prof. Namanya siapa nih tadi dari? Nama saya Brahman Syah, dipanggil Bram dari TPM Bogor Raya. Bram. Saudara Bram, masalah tanah sudah diperdebatkan di dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden. Masalah tanah ini memang mafianya luar biasa. Jadi sekarang itu banyak sekali tanah-tanah masyarakat yang diambil begitu saja. Terutama tanah-tanah adat tiba-tiba sudah menjadi milik pengembang. Milik perusahaan, katanya investor sudah membelinya sementara masyarakat adatnya merasa belum melepaskan tanah itu. Dan juga tanah-tanah negara banyak dirampas juga oleh swasta. Banyak. Selain tanah rakyat, tanah negara. Oleh sebab itu kita punya program reforma agraria. Ya, reforma agraria itu pertama sertifikasi terhadap orang yang sudah menempati tanah lama tapi tidak punya sertifikat agar tidak dirampas sewenang-wenang, diberi sertifikat yang sah. Yang kedua redistribusi. Tanah-tanah milik negara yang tidak terpakai itu dibagi kepada rakyat. Itu bagian dari reforma agraria. Lalu yang ketiga mengembalikan klaim tadi. Klaim-klaim tanah yang diambil secara pihak nanti akan kita tertibkan. Dan itu harus jelas cara penyelesaiannya. Oleh sebab itu salah satu alternatif yang dipikirkan oleh tim reformasi hukum nasional yang dibentuk Kemenko Polhukam waktu itu, kemungkinan kita akan membentuk pengadilan ad hoc dulu. Tetapi ini menunggu persetujuan Mahkamah Agung. Oke? Siap. Tabrak! Iya. Oh ya, silakan Mas. Ini yang di depan nih. Iya. Prof izin, terima kasih. Iya. Oke, silakan Mas. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Khairul Ulum, dipanggil Cak Lum. Asli Madura, ini aspirasi rakyat Madura. Sekarang kuliah di UIN Jakarta. Iya, Prof. Pertama Prof, tetangga saya di Madura Prof, ya di Bangkalan tepatnya. Itu 5 orang kemarin tuh meninggal karena akses kesehatan tuh nggak ada. Kita meninggal jam 2 malam, dibawa ke
bidan terdekat itu suruh ke rumah sakit itu ada di Bangkalan. Itu jaraknya 1 jam dari rumah saya. Sebelum sampai rumah sakit meninggal. Itu udah 5 orang terjadi. Nah, saya ini ada indikasi korupsi di bagian desa ini. Dia itu sudah menjabat sangat besar. Nah, pertanyaan bagaimana Prof untuk mengatasi terkait kesehatan itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya dari seorang santri Prof. Itu sebagai pahlawan yaitu Syekh Muhammad Khalil itu sampai sekarang belum dideklarasikan sebagai seorang tokoh pahlawan. Aspirasi daripada santri Prof ya. Santri jawab, apa yang akan Prof lakukan ketika nanti naik ke dalam wakil presiden juga calon presiden. Kemudian Prof yang ketiga ini penting, sangat penting dari guru karena saya seorang pedagang sate, mahasiswa dan juga seorang guru juga Prof dan juga santri. Jadi dari apresiasi guru nih Prof, dari janji Prof itu dan juga Mas Ganjar itu janji akan menaikkan gaji guru honorer. Nah, saya belum menemukan narasi apakah Prof bisa menaikkan gaji guru honorer yang di bawah naungan swasta atau yayasan. Karena nih semua nih menjerit nih Prof. Karena saya yakin itu banyak sekali dana-dana yang pendidikan yang seharusnya untuk honorer juga lawan Prof. Silakan Prof. Baik, Cak Lum dari UIN Jakarta berasal dari Madura, satu desa dengan saya. Bukan, satu pulau. Saya dari Pamekasan, ini dari Bangkalan. Bangkalan ya? Bangkalan, oke. Ada 3 pertanyaan. Ada tetangganya sakit sampai meninggal karena tidak mendapat perawatan. Nah, seperti kita tahu, sekarang ini puskesmas itu belum ada di desa-desa. Masih ada di tingkat kecamatan dan kadangkala 5 desa, itu kalau ada di desa 1 untuk 5 desa. Dan itu menghambat untuk orang mendapat layanan kesehatan. Oleh sebab itu kami punya program. Nanti kalau Ganjar Mahfud terpilih, pada tahun-tahun pertama akan segera dirintis atau dimulai untuk setiap 1 desa ada 1 puskesmas dan ada 1 tenaga kesehatan. Desa. Jadi orang desa yang jauh dari ibu kota kecamatan tidak usah ke kecamatan, di desanya akan disediakan. 1. Nah, kalau yang sekarang terjadi diduga kepala desanya korupsi dengan anggaran kesehatan, nah silakan laporkan ke yang berwajib. Korupsi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian Sayyidina Khalil menjadi pahlawan. Saudara, penentuan pahlawan nasional itu pada akhirnya diputuskan oleh Presiden lewat kantor Menko Polhukam, lewat Menteri Sosial lewat daerah yang mengusulkan. Nah, pahlawan nasional itu diberikan berdasar kebutuhan daerah. Kiai Sayyidina Khalil sudah pernah kami bahas, tetapi Jawa Timur pada waktu itu, Jawa Timur jumlahnya udah banyak pahlawannya, sementara Kaltara belum ada, NTT belum ada. Jadi kita ratakan dulu agar pahlawan Indonesia itu datang dari semua provinsi. Pada saatnya nanti terus akan digilir, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, apakah gaji pegawai honorer bisa dinaikkan? Bukan hanya dinaikkan, kalau sekarang ini kebijakannya guru-guru swasta sekarang itu dijadikan pegawai negeri. Udah banyak, tetapi kelirunya ditarik dari swastanya diletakkan di lembaga pendidikan negeri. Akhirnya swastanya kelabakan. Bahwa nanti guru honorer swasta dan guru tetap swasta akan digaji. Bahkan juga guru-guru ngaji yang ngajar secara rutin dengan jam tertentu, itu nanti akan ditentukan honorariumnya, akan ditentukan gajinya, bahkan juga bisa juga jadi ASN, bisa juga dari tenaga PPPK, bisa juga, dan tidak perlu ditarik dari institusi swastanya agar swastanya tetap maju membantu negara ini. Tabrak! Saya melihat antusias teman-teman di sini luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan saya. Jadi nama saya Zidan Prof. Zidan, main bola coach Zidan. Iya.
Tapi saya lulusan Universitas Indonesia bulan Oktober kemarin sudah wisuda. Oke, tapi saya saat ini sebagai seorang atlet karate, Prof. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof, apa kebijakan Prof dan juga Pak Ganjar mengenai atlet untuk masa depannya? Karena sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, para atlet yang dulunya mereka berkontribusi besar bagi negara, itu pada saat di masa depannya ketika mereka pensiun menjadi pelatih, itu kehidupannya kurang mapan, Prof. Padahal mereka waktu masih jadi atlet itu mereka menyumbangkan medali yang banyak untuk Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Prof dan juga Pak Ganjar untuk bisa mesejahterakan atlet-atlet yang ada di Indonesia? Ya, silakan Prof. Saudara, masalah kesejahteraan atlet. Duta-duta olahraga kita banyak itu kalau sudah berhenti itu masa depannya atau kehidupan ekonominya menjadi tidak ada yang ngurus. Ketika sedang berprestasi aja kadangkala yang berprestasi itu diberi rumah, sesudah itu lalu tidak berprestasi lagi lalu dirupakan. Sehingga banyak orang besar misalnya seperti Mas Elias Pikal yang dulu sangat nama besar Indonesia, sekarang tidak jelas juga bagaimana nasibnya secara ekonomis. Nah oleh sebab itu nanti mari kita bicarakan ke depan. Karena ini selalu menjadi pembicaraan dari waktu ke waktu tentang masa depan atlet. Seperti halnya masa depan penyanyi, seniman, pemain teater dan sebagainya. Itu kadangkala kalau sudah tidak punya panggung lagi, karena waktunya sudah lewat, itu menjadi orang, mohon maaf, menjadi orang miskin kadangkala. Menjadi orang yang tidak ada lagi yang memperhatikan hidupnya. Sehingga ini pun sudah menjadi catatan kita. Catatan kita di dalam rangka program-program pembinaan dan pembangunan bangsa kita ke depan. Oke? Pokoknya Sebentar, yang saya tunjuk yang tertib dan yang duduk. Yang saya tunjuk yang tertib dan yang duduk. Ya, sebentar. Iya, sebentar. Kamu kakaknya. Oke, mungkin saya akan memilih yang perempuan dulu. Silakan Mbak. Dari tadi yang cowok soalnya, yang perempuan juga. Silakan. Silakan. Misi Mas, permisi Mas. Cek, terima kasih. Tabrak! Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nurul Intan. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Prof, siapa namanya tadi? Nurul Intan. Prof, sebagai mahasiswa saya ini semester ke-6, jujur kami resah atas dinamika demokrasi yang terjadi hari ini. Teman-teman kami hari ini sudah turun ke jalan untuk menuntut pemakjulan Presiden Joko Widodo. Lawan tabrak, Prof! Bahkan Prof, teman-teman kami yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa kampus-kampus lain sudah menyatakan sikap dengan tegas bahwa Pak Jokowi dengan cawe-cawenya begitu merusak sistem demokrasi kita. Berdasarkan kajian kami Prof, ada 4 institusi yang setidaknya telah dilemahkan. Pertama, KPK yang sudah tidak lagi independen. Yang kedua, DPR RI di mana ketum-ketum partainya berusaha disandra. Yang ketiga adalah masyarakat sipil dibungkam melalui undang-undang ITE. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi yang berusaha dibajak dari dalam Prof. Pertanyaan saya Prof, dulu Prof Mahfud ketika di Kemenko Polhukam masih ada di tengah-tengah terkait dengan sikap pemakjulan Presiden Joko Widodo ini. Oleh karena itu setelah ini sekarang Prof Mahfud sudah keluar dari Kemenko Polhukam, bagaimana sikap yang ingin Prof Mahfud tunjukkan? Itu yang pertama. Yang kedua Prof, terkait dengan bansos. Kita lihat saat ini banyak menteri-menteri tentang bansos, Prof. Kita lihat hari ini, Prof, banyak menteri-menteri kita yang memang harus dilibatkan di dalam bansos justru tidak dilibatkan. Bahkan terakhir Bu Risma tidak diajak dalam rapat kabinet. Pak Basuki terakhir saya baca di berita tidak datang dalam peresmian suatu tol. Oleh karena itu, saya ingin tahu sikap Prof selaku Wakil Presiden dari paslon nomor urut 3, bagaimana sikap yang harus diambil oleh menteri-menteri kita ini, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Nurulita dari mana Nurulita? Aslinya. Tadi dari ini mahasiswa. Saya dari daerah, Prof. Dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Rangkas Bitung, Banten, mahasiswi FISIP UI. Teman-teman kami sudah turun ke jalan untuk meminta Pak Joko Widodo diberhentikan turun. Itu hak saudara untuk menyatakan itu. Di negara ini bebas orang mau demo. Yang penting saudara jangan sampai melanggar hukum. Biasanya gerakan-gerakan seperti itu kalau terus menggelombang itu tidak mengecewakan. Silakan kalau mau terus menuntut itu, kami memilih jalan yang berbeda-beda. Ada yang turun ke jalan, ada yang bikin seruan moral di berbagai kampus. Itu nanti bisa saja mengkristal terhadap satu keadaan yang kita inginkan. Agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang penting berjuang itu jangan sampai kenal lelah. Berjuang itu harus berani menempuh segala hambatan. Kedua, ini bansos. Bantuan sosial. Gini, sekarang isu yang muncul itu politisasi bansos. Saya sampaikan dulu bahwa bansos itu adalah kebijakan negara, bukan hadiah dari presiden. Ini harus ditegaskan nih, karena ada juga para menteri lalu mengatakan nih dari Presiden Republik Indonesia, bahkan ada yang nambahi, ini bapaknya calon wakil presiden loh gitu. Sehingga ditempeli, itu tidak boleh. Bansos itu adalah perintah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mempunyai satu bab tersendiri tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di situ disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Antara lain dalam memelihara itu memberi bansos. Oleh sebab itu bansos itu bukan hadiah dari pejabat, tetapi dari negara. Malah siapapun menjadi presiden kalau tidak memberi bansos ini dianggap melanggar konstitusi. Oleh sebab itu sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang diambil juga dananya dari rakyat. Ya. Ini terkadang salah kaprah. Bansos itu seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini kadangkala dibagi di pinggir jalan, dikasihkan ke orang mau naik mobil. Bagaimana bansos kok dibagi di pinggir jalan? Bansos itu diberi orang miskin tempatnya bukan di jalan raya tapi di desa-desa terpencil. Dan yang membagi bansos itu cukup lurah sebenarnya. Cukup camat kalau perlu. Kalau kementerian yang turun tangan tuh Menteri Sosial. Kalau tidak mau politisasi harus seperti itu. Dan bansos itu kan selama ini masalahnya banyak orang yang seharusnya mendapat bansos tidak dapat. Banyak orang yang seharusnya tidak dapat tapi dapat karena dia keluarganya aparat. Banyak. Oleh sebab itu bansos itu harus tercatat siapa yang berhak, alamatnya di mana, KTP-nya nomor berapa, berhak dapat apa. Ini kalau dibagi di pinggir jalan berarti tidak ada administrasinya itu. Sehingga banyak. Saya kemarin ke Bengkulu, di depan bandara banyak orang berkumpul. Lalu ada seseorang ngacung, "Pak, saya ini orang miskin tapi tidak pernah kebagian bansos. Katanya presiden bagi bansos kemana-mana." Lalu bansos itu dibagi kemana? Seharusnya milih bukan di tempat banyak pemberi suara untuk pemilu, di tempat-tempat desa yang banyak orang miskinnya itu. Ya, jadi harus tercatat. Oleh sebab itu Ganjar Mahfud itu mempunyai program andalan namanya KTP Sakti. KTP Sakti. Ya. Di dalam KTP Sakti ini misalnya Nurulita, ini penduduk mana, alamatnya di mana, tingkat kemiskinannya berapa, oh ini berhak dapat bansos, langsung tercatat secara digital. Pasti tepat ya Prof. Nanti dikirim langsung ke rumah, tidak diantar oleh seorang pejabat, dikirim ini. Gitu. Nanti kalau Nurulita 2 tahun kemudian penghasilannya sudah naik, tidak dapat bansos lagi, di dalam kartu Sakti ini akan tercoret dengan sendirinya. Dia sudah kaya, tidak perlu lagi dapat bansos.
pindah ke yang lain, pindah ke yang lain. Nah itu kalau mau tertib, ngantar sendiri, nggak kayak ndak ada kerjaan aja. Ya, oke, tabrak. Tabrak, tabrak. Ya, silakan foto. Yang tertib, yang Hadirin tertib. harap Ya, yang tenang, tertib, harap tenang. yang tertib. Duduk. Duduk. Duduk ya. Hadirin harap tenang, harap tenang. Silakan. Ya, silakan. Tes. Salam Pak Mahfud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Saya Iqnal dari dosen Universitas Borobudur. Universitas Borobudur. Iqnal. Ya. Ya, pertanyaannya gini, Indonesia ini dibangga-banggakan akan menuju masa emas. Terkait saya punya mahasiswa juga, pelajaran yang saya berikan itu kadang tidak sesuai sama pekerjaan yang ada di pekerjaan yang akan diterima. Nah, bagaimana pemikiran Prof dan Pak Ganjar terkait bonus demografi, persiapan seperti apa? Karena saya yakin pemuda-pemudanya di sini skillnya harus ditambah, Prof. Karena tidak bisa akan mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai bonus demografi ini menggagalkan Indonesia menuju Indonesia emas seperti Brazil. Pertanyaannya langsung. Langkah-langkah konkret apa, Prof, untuk persiapan pemuda-pemuda ini menghadapi bonus demografi? Apakah kurikulum Indonesia harus diganti semua? Apa Prof berani untuk mengganti kurikulum? Karena beban dosen itu tidak hanya memberikan nilai IPK, tapi adalah gimana mahasiswanya bisa mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Prof berbicara 17 juta lapangan pekerjaan, itu masih absurd. Apa jenis pekerjaan yang kita dapat, yang mahasiswa dapat? Itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, silakan Prof. Tabrak, Prof. Baik, Saudara Iqnal, ini dosen nih. Coba berdiri. Menghadap sana, ini dosen Universitas Borobudur. Namanya Iqnal. Tepuk tangannya mana? Saudara, sekarang begini, bicara Indonesia Emas dulu biar mengerti. Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang maju. Yang ciri-cirinya antara lain pendapatan per kapitanya itu akan sampai minimal 23.900 dolar per kapita. Ada yang menghitung nanti ketika Indonesia Emas sampai itu pendapatan per kapita 29.000, sekitar 29-30 ribu US dollar per kapitanya. Sekarang kita baru 4.600, masih jauh. Dan Indonesia Emas ini menurut peta jalan yang dibuat sejak zaman Pak SBY itu akan dicapai tahun 2045. Nah 2045 itu kira-kira di Indonesia itu sudah tidak ada orang miskin. Karena pendapatan per kapita sudah berkisar di atas 23.000 US dollar. Nah, partisipasi pendidikan nanti di tahun 2045 itu akan mencapai 74%. 70 partisipasi pendidikan tinggi. 74% lulusan SMA itu masuk ke perguruan tinggi. Yang lain bukan tidak diterima tetapi langsung dapat kerja. Itu konsep Indonesia Emas. Ini bisa dicapai sesudah menghitung sumber daya alam kita. Yang menghitung ada dua lembaga kredibel di samping pemerintah kita sendiri, yaitu PricewaterhouseCoopers dan McKinsey. Itu menghitung Indonesia bisa, Indonesia Emas tahun 2045. Dan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat atau kelima pada tahun 2045 itu. Yang terkuat pertama itu nanti RRC, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, atau yang keempat Jepang, kelima Indonesia. Itu hitungannya. Hitungannya berdasar kemampuan yang ada sekarang, peta jalan yang ada sekarang. Saudara, ini bisa dicapai kalau kita disiplin
terutama kalau tidak ada korupsi. Oleh sebab itu korupsi harus kita bisa. Oke, makasih. Ya, ini bonus demografi tadi. Ini sudah bonus demografi. Yang memilih saya, ya, yang lainnya harap duduk dulu. Cukup angkat tangan, duduk, ya, cukup angkat tangan, jadi bisa memilih. Duduk, ya, silakan Mas. Ya, silakan. Tabrak, Prof. Tabrak. Yuk. Perkenalkan Prof, saya Andri Siahaan. Andri Siahaan. Ya, saya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Oi. Pertanyaan saya Prof, jika nanti Prof mendapat mandat dari rakyat Indonesia, apakah Prof bersedia mensahkan undang-undang konsultan pajak? Karena konsultan pajak bisa mencegah orang-orang seperti Rafael Alun. Ya. Mantap. Terima kasih Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Ya. Kalau cuma ngesahkan undang itu gampang. Pasti saya setuju. Tetapi saudara harus tahu bahwa kejahatan di dunia perpajakan itu luar biasa. Dunia perpajakan dan kepabeanan. Itu yang kemarin saya bongkar, uang pencucian uang dari kepabeanan dan pajak itu sebanyak 349 triliun. Caranya itu tidak sulit. Memalsukan dokumen importasi emas misalnya. Orang impor emas 3 ton ditulis 30 kg. Sehingga bebas pajaknya lalu dibagi dirayah dengan pegawai di bea cukai. Ada juga misalnya saudara Andri Siahaan. Saya misalnya pejabat di perpajakan seperti Rafael Alun lalu Gayus Tambunannya sudah dihukum aja. Saya misalnya datang, Mas Andri, Pak, saya kemarin mau bayar pajak, berapa ini? 50 miliar. Besok dia datang, Pak, bisa enggak dikurangi pajak saya? Bisa. Sana ke konsultan pajak sana, berapa benernya? Lalu konsultan pajak itu sudah main dengan kita. Diturunkan dari 50 miliar jadi 10 miliar. Yang 40 miliar dibagi 2, saya 20, ini 20. Itu cara korupsi di dunia perpajakan. Apakah betul begitu? Sudah ada yang dihukum namanya Gayus Tambunan, Rafael Alun, Angin Prayitno melakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau memang undang-undang konsultan pajak ini diperlukan, tentu saja nanti bisa kita ajukan masuk prolegnas, program legislasi nasional. Oke, makasih Mas Andri. Terima kasih. Ya, saya agak ke belakang itu, ya. Ayo Mas, yang pakai kemeja putih sini Mas. Kemeja putih sini. Mas, saya menentukan ya. Silakan duduk. Silakan yang tertib, ya. Silakan yang tertib, saya menentukan. Ya, silakan, Mas, sebelum ngomong ini supaya tertib ya, duduk yang di dulu. belakang nggak kelihatan ini. Ya, karena yang belakang nggak kelihatan ya. Duduk. Iya. Duduk. Saya nanti yang memberi otoritas yang terakhir ini sejak tadi dipindah dari belakang ke depan. Sekarang kamu dulu. Oh iya, siap Prof. Silakan Mas. Baik, selamat malam Prof. Perkenalkan nama saya Daru, saya dosen ekonomi di Prasetya Mulia. Daru. Nah, saya mau tanya Prof, ini kan 10 tahun pemerintahan, utang kita naik terus. Defisit anggaran naik terus. Mungkin nggak nanti kalau Prof menang, pajak kita ini dinaikin? Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya mau tanya terkait dengan menurut pendapat Profesor, ya, kira-kira Pak Basuki sama Bu Sri Mulyani itu harus turun nggak sih dari posisi menteri? Gitu. Terima kasih Prof. Tabrak Prof. Ini Mas Daru dosen ekonomi di Prasetya Mulia. Hutang negara kita nih naik terus. Sebenarnya sih kalau naik terus, hutangnya tidak apa-apa asal pemasukannya dari hutang itu seimbang. Asal tidak juga dikorupsi. Karena selalu saja korupsi ini menjadi penyakit di mana-mana. Nah, oleh sebab itu kalau saya ditanya apakah
untuk menghilangkan hutang ini pemerintahan Ganjar dan Mahfud mau menaikkan pajak? Tidak. Karena pajak itu akan membebani rakyat. Sekarang aturan perpajakannya itu sudah bagus. Hilangkan korupsi di perpajakan, itu satu. Ya, yang kedua, naikkan tax ratio. Tax ratio itu kemampuan negara menarik pajak dari mereka yang wajib membayar pajak tetapi selama ini tidak terjangkau. Saudara, sekarang tax ratio kita itu, kemampuan kita menarik pajak itu hanya 10,5%. 10,5% itu pun sudah menutup 82% APBN itu ditutup dari pajak. Sisanya itu dicari dari lain-lain lah. Kalau pajak kita ini tax rasionya bisa disamakan dengan Malaysia, Thailand dan sebagainya sampai 14-15% saja, maka keseluruhan APBN kita sebenarnya sudah ditutup, bisa ditutup seluruhnya dari pajak, malah masih lebih. Nah, oleh sebab itu sekarang penertiban terhadap masalah perpajakan nasional ini menjadi sangat penting. Seperti tadi undang-undang konsultan pajak dan sebagainya itu perlu kita perhatikan. Soal Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, ya Pak Basuki, apakah mau mundur apa tidak? Saya tidak tahu, karena saya tidak ingin ngajak-ngajak orang lain. Ini urusan saya sendiri, yang lain-lain silahkan disikapi sendiri. Saya juga tidak pernah koordinasi dan tidak pernah tanya. Gitu. Oke. Selesai. Oke, satu penanya terakhir ya. Ya, silakan Mas. Satu penanya terakhir ya. Setelah ini selesai dan ini adalah penanya terakhir ya. Silakan. Selamat malam Pak Mahfud. Silakan, namanya siapa Mas? Ini semangat sekali dari sana pindah ke sini, ayo. Nama saya Faldi Pak. Siapa? Fadli dari GMKI Pak, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, oke. GMKI ya. Iya Pak. Pak, 10 tahun, hampir 10 tahun Presiden Jokowi memimpin negara ini Pak. Tapi sampai hari ini masih banyak pembubaran ibadah dengan sembarangan Pak. Tidak dapat izin gereja Pak hari ini. Pertanyaannya Pak, apa solusi Bapak ketika Bapak menjadi wakil presiden terhadap kami umat minoritas Pak? Terkait semua agama minoritas Pak. Dan yang kedua Pak, titipan dari teman saya, apa upaya Bapak terhadap undang-undang DKJ? Masa yang pilih gubernur Jakarta presiden Pak? Pilih gubernur Jakarta presiden. Ini titipan teman saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Silakan Prof. Baik. Yang terakhir nih, Saudara Faldi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saudara Faldi, tentang pembangunan rumah ibadah, memang itu bukan soal hukum semata-mata. Kalau dari sudut hukum, sudut konstitusi, ya, setiap pemeluk agama itu harus diberi kebebasan untuk membangun rumah ibadahnya sendiri. Tapi terkadang secara sosiologis, secara politis tidak mudah. Karena terkadang ada penduduk di sini, misalnya kelompok satu agama, lalu ada satu agama yang pengikutnya misalnya cuma 5 orang, 4 orang mau mendirikan rumah ibadah, yang sini menolak. Seharusnya ini boleh. Itulah sebabnya lalu dibuat aturan. Persyaratan mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari sekian orang penduduk di situ sehingga bisa diproses. Sekarang sudah lebih dipermudah. Rancangan peraturannya sekarang sedang dibuat untuk lebih mempermudah. Tetapi supaya diingat, kalau mau tanya ke saya, reputasi saya misalnya, saya sangat concern untuk memberi kebebasan pembangunan rumah-rumah ibadah. Saudara masih tahu, saya ulangi, itu gereja Yasmin 16 tahun ditolak oleh masyarakat sekitarnya padahal sudah dapat IMB. Terkatung-katung. Baru tahun lalu, bulan Juni tahun 2023, saya resmikan bersama wali kota. Sesudah 16 tahun dilarang. Kemudian di Karimun, Babel, kemarin ada gereja yang ditolak oleh masyarakat. Saya datang ke sana,
Ayo bangun. Dan sekarang sudah jadi, baru minggu lalu saya ke sana. Gerejanya megah sekali. Saya ketemu dengan Romo, dengan pastor yang menangani di situ. Dan lain-lain, saudara. Jadi tetapi supaya disadari masalah sosiologis itu tidak mudah diselesaikan. Soal misalnya nih di Bali di mana masyarakat Hindu mayoritas. Ada saja di sana orang yang menolak misalnya kompleks pemakaman Muslim. Rumah ibadah Muslim juga ada. Nah ini bukan persoalan hukum semata-mata. Kalau bicara hukum harus boleh. Tapi keadaan masyarakatnya kita harus adakan pendekatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti masalah penataan agama di Indonesia ini bukan dihitung siapa yang pemeluknya banyak, siapa yang sedikit. Tidak ada mayoritas dan minoritas dalam agama. Karena agama itu adalah forum internum, di mana setiap pemeluknya harus dilindungi secara sama. Oke, makasih.